Halo teman-teman, selamat siang. Saya Habis Mubarok dan saya sangat senang menjadi pemateri hari ini. Nah, hari ini kita akan menjelajahi topik yang sangat penting dan relevan dengan kehidupan modern, yakni mengembangkan kesadaran diri melalui manajemen pikiran. Jadi, dalam sesi ini kita akan membahas bagaimana mengolah pikiran negatif, mengembangkan kesadaran diri, dan meningkatkan kualitas hidup. Kita juga akan mempelajari teknik-teknik praktis seperti mindfulness, meditasi, dan pengamatan pikiran. Jadi, saya berharap sesi ini akan memberikan inspirasi dan motivasi bagi kalian semua untuk mengembangkan diri. Oleh karena itu, mari kita mulai. Nah, jadi sebelum kita masuk ke manajemen pikiran, kita perlu tahu dulu nih, apa itu pikiran. Nah, pikiran kita adalah salah satu aset terbesar kita. Namun, seringkali kita tidak bisa memahami bagaimana pikiran kita bekerja. Hari ini kita akan menjelajahi struktur pikiran dan bagaimana mengenalinya lebih baik. Jadi, bisa disimpulkan bahwa definisi pikiran adalah proses mental yang melibatkan pemikiran, perasaan, dan kesadaran. Sehingga pikiran kita terdiri dari dua jenis. Pertama, pikiran sadar, yang dimana pikiran yang kita sadari seperti pemikiran logis dan rasional. Kemudian yang kedua, pikiran bawah sadar, yakni pikiran yang tidak kita sadari seperti emosi, kebiasaan, dan ingatan. Kemudian selanjutnya itu ada struktur pikiran, yang dimana pikiran kita terdiri dari 3 lapisan. Pertama, pikiran konskriptif, yaitu pikiran yang terkait dengan tugas dan tujuan. Yang kedua, pikiran reflektif, atau pikiran yang terkait dengan evaluasi dan analisis. Yang ketiga, pikiran kreatif yang terkait dengan inovasi dan ide. Kemudian ada 3 jenis pikiran. Nah, yang pertama itu pikiran positif. Nah, pikiran positif ini mendukung dan memotivasi. Kemudian pikiran negatif, pikiran yang menghambat dan merugikan, serta pikiran netral, pikiran yang tidak memihak. Jadi untuk mengenal pikiran, kita harus memperhatikan pikiran kita sepanjang hari. Tuliskan pikiran kita dalam jurnal ataupun tulisan lainnya. Kemudian berlatih mindfulness dan meditasi, serta kenali pola pikir kita. Nah, jadi apa sih manfaat pengenalan pikiran? Yang pertama itu meningkatkan kesadaran diri. Kemudian yang kedua mengurangi stres dan kecemasan. Yang ketiga konsentrasi dan produktivitas. Serta yang terakhir itu mengembangkan kepercayaan diri. Jadi perlu kita ketahui apa sih kesadaran diri. Nah, jadi kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami dan mengenali diri sendiri secara utuh, mencakup pikiran, perasaan, nilai, kekuatan, dan kelemahan. Ini akan menjadi kemampuan untuk melihat diri sendiri dari dalam dan luar, sehingga memungkinkan kita untuk mengambil keputusan yang tepat dan mengembangkan hubungan yang sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, kita harus mempunyai komponen-komponen kesadaran diri. Yang pertama itu pengenalan diri atau self-awareness. Jadi maksudnya adalah kita harus memahami kekuatan, kelemahan, nilai, dan tujuan. Kemudian yang kedua itu pengakuan emosi. Yang kedua itu pengakuan emosi atau emotional awareness, bertujuan untuk mengenali dan mengelola emosi. Ketiga itu ada pengambilan keputusan atau self-regulation, yang bertujuan untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat itu ada empati atau memahami perspektif orang lain. Yang kelima itu introspeksi, untuk menganalisis pengamalan dan perilaku. Jadi manfaat dari kesadaran ini, pertama meningkatkan kepercayaan diri, kedua mengurangi stres dan kecemasan, ketiga meningkatkan hubungan interpersonal, keempat meningkatkan pengambilan keputusan, dan yang kelima meningkatkan kualitas hidup. Nah, kenapa sih kesadaran diri itu penting? Karena kesadaran diri adalah fondasi untuk mengembangkan potensi yang maksimal. Dengan memahami diri sendiri, kita dapat pertama mengenali tujuan hidup,
Yang kedua, mengembangkan strategi untuk mengatasi kualitas hidup. Kemudian langkah selanjutnya, setelah kita memahami apa itu kesadaran diri, kita akan membahas teknik-teknik untuk mengembangkan melalui manajemen pikiran. Nah, langkah selanjutnya, setelah kita memahami pikiran kita akan membahas teknik manajemen pikiran untuk mengembangkan kesadaran diri. Jadi, teknik manajemen pikiran itu bertujuan untuk mengembangkan kesadaran diri. Karena manajemen pikiran sangat penting. Ada beberapa teknik yang efektif untuk mengembangkan pikiran kita. Yang pertama itu teknik relaksasi. Caranya bagaimana? Pertama, pernapasan dalam. Jadi kita tarik nafas dalam-dalam, tahan 5 detik, hembuskan perlahan. Kemudian yang kedua, yoga, yakni gerakan tubuh yang santai untuk mengurangi stres. Yang ketiga, relaksasi otot. Nah, lepaskan ketegangan otot secara bertahap. Kemudian setelah teknik relaksasi, kita mempunyai teknik fokus, yang dimana pertama itu ada mindfulness, fokuskan perhatian pada saat ini. Kemudian meditasi, berdiam diri, fokuskan perhatian pada pernapasan atau suara. Yang ketiga itu visualisasi, yaitu membayangkan gambaran positif. Setelah tadi ada teknik fokus, sekarang ada teknik pengelolaan pikiran, yang dimana kita harus bisa pengamatan pikiran, bertujuan untuk memperhatikan pikiran tanpa penilaian. Yang kedua, pengklarifikasian pikiran, bedakan gitu, mana pikiran positif dan mana pikiran negatif. Yang ketiga, penggantian pikiran, jadi gantikan pikiran negatif dengan positif. Nah, selanjutnya itu ada teknik pengembangan kesadaran. Pertama, jurnal, tuliskan pikiran dan perasaan. Yang kedua itu refleksi diri, evaluasi perilaku dan keputusan kita. Kemudian yang ketiga itu ada gratitude, atau memfokuskan perhatian pada hal-hal yang lebih positif. Nah, tips dari teknik-teknik yang kita jelaskan tadi. Nah, pertama, mulai dengan 10-10 menit sehari. Kemudian kedua, cari tempat tenang dan nyaman. Yang ketiga, konsisten dan sabar. Yang keempat, gabungkan dengan aktivitas sehari-hari. Nah, karena ini bertujuan untuk mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan konsentrasi dan produktivitas, mengembangkan percaya diri, dan meningkatkan hubungan interpersonal. Mungkin sedikit yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Terima kasih.